Jadi kenapa masyarakat Islam itu terjadi saat ini sebagai salah satu perundingan di tahun 2005 di MOU Helsinki gitu. sebagai satu alat untuk menahan konflik itu tidak bisa kita katakan dari tahun 2005. Sebelumnya 2001 ada upaya pemerintah Indonesia itu untuk menetralisir ataupun untuk mengurangi kekerasan yang terjadi oleh GAM baik pun oleh TNI waktu itu. Di waktu GAM itu muncul, GAM itu tidak membawa ideologi yang sama dengan DITI Daud Bre. Bela satwa liarnya atau bela manusianya. Ya. Sedangkan hewan punya haknya sendiri, manusia juga dengan hak asasinya sendiri, gitu kan. Jadi ya betul dilema jadinya. Ini kita Tapi pada satu sisi kan kita tetap harus memikirkan solusi itu. ya betul. Atau kok kita ya. Tapi sebenarnya pemerintah harus terima kasih nih sama kita. Kita udah memikir. Ya. Capek lo mikir. Halo everybody. Terlalu ngehos bro. Terlalu ngehos, abangnya terlalu ngehos. Jadi Pak lo Ya, ya, Pak. John, engkau ada ya. Sebenarnya anak Tuhan. Tapi lah umur-umurnya memang Dengan masa saja. masa-masa lagi ya. Ya ada. Tuh, Kau pasti di sana juga dipanggil Bapak. Mas. Mas apa tuh? Mas. Mas ini, Mas Aceh. Nah, kita ingat balik ya. tapi jadi kalau ngomongin di luar ya, di luar Sumatera, di luar Aceh lah, ya kan? Apa isu konflik itu masih laku nggak di sana? Maksudnya orang-orang masih bertanya nggak, penasaran nggak sama konflik itu? Ya betul, karena kan banyak memang misal kita pergi keluar ataupun kita dapat kawan-kawan dari luar yang datang ke Aceh, pasti tetap nanya terkait entah itu konflik, entah itu bencana, macam model pasti ditanya. Ya, 3 yang ditanya. Tsunami Aceh, tsunami, GAM, GAM, sama sayur Aceh. sayur Aceh apa? Sambal. Ya, sambal. Sambal ganja. Oh, sambalnya. Yang bikin lagi maksudnya kan. Abang aja kan paling enak dia nasi panas, ya kan? Kawannya, lauknya kan sambal ganja. Enak. Kok menjadi orang mana ada kayak kalian? Jadi ngomong-ngomongin itu aja nih, konflik tuh, ini kan konflik, kita berbicara konflik ini kan artinya, maksudnya lebih pasnya kita ambil perspektifnya apa nih? Konflik itu berkelahi antara dua individu kah? Atau kayak mana nih yang cocok kita buat perspektifnya? Konflik adalah maksudnya gitu ya. Konflik adalah apa nih? definisi konflik gitu. Definisi konflik. Itu ahlinya Ridho Kok halian itu? Nah, ini perspektif kita aja masing-masing. menurut keyakinan. Menurut keyakinan. Jadi kayak Setahuku ini konflik itu kan perseteruan antara satu kelompok atau orangan individual yang mengakibatkan nanti dampaknya kerugian ya. ya Kan bisa kelompok, apakah itu satu organisasi, apakah itu satu makhluk kan antara manusia dan jin. Konflik juga kan. bisa jadi. Jadi Bisa. Karena ada dukun. ya, betul. Ngapain ada orang tuh? Ya kalau kita bilang perseteruan. konflik itu ya banyak macamnya juga, banyak jenis. Misalkan kalau kita bilang konflik bersenjata atau konflik antara manusia dan gajah dan sebagainya, konflik lain-lain gitu, Ya. itu termasuk juga konflik. Konflik itu banyak macam juga kalau kita bisa definisikan secara singkat ya perseteruan antara dua pihak ataupun beberapa pihak lain gitu, yang terlibat di dalam konflik. Berarti sama kayak perkelahian sama juga waktu itu. Bisa jadi, Masa kemungkinannya bisa Bisa. jatuh ke situ ya. Karena pasti banyak nih, misal kayak mungkin ada kayak kita dari kawan-kawan yang pergi ke luar kan, kayak kita cerita di awal tadi,
orang luar pasti nanya apa namanya, bencana tsunami tadi, konflik sama masakan tadi ya. Pasti itu bakal Syariat Islam. Awalnya syariat Islam satu lagi. awalnya yang tergeger itu kan ini apa namanya, konflik Aceh dulu habis itu datanglah fasenya tsunami, dan yang ciri khasnya di Aceh ini ya lauk itu kan sambal ganja kan. Ganja tuh. Mati Kayak juga. sini. Kayak sini juga, kayak cerita si Boy. Si Boy kan pertama dia ke Aceh ini kan sempat terhalang dengan keluarga. Ya kan? Karena dipikirnya rasis ya. Terpikir rasis, masih dibayangin bahwasanya konflik agama gitu. agama salah satunya. Habis itu paling kuat itu sebenarnya kalau karena kan dia Kristen. Saya takut dia misalnya di sini mayoritasnya Islam gitu ya. Jadi ada Dan rasa dia ketakutan. hidup di dalam yang mayoritasnya Islam kan. Ya, Tinggal lah ya. Kalau di segi toleransinya tapi toleransi kita alhamdulillah kayaknya termasuk bagus ya. ya Enggak. termasuk Kita tua. Enggak juga. enggak ya. Kalau kita lihat dari data-data kayak Setara Institute misalkan, Aceh itu nggak pernah terlepas dari 2016 ya, nggak pernah terlepas dari 10 besar wilayah intoleran. Intoleransi. Di Indonesia. Tapi itu kan secara ini, itu kan per kota dilihat surveinya. Gitu. Ya, oke. Kota Banda Aceh itu berapa kali bahkan masuk ke urutan 1 2 3 gitu. Yang baru-baru ini keluar mungkin 2025 itu belum keluar sekarang, belum dirilis. Tapi tahun kemarin di Aceh itu ada, kalau saya nggak salah itu ada tiga daerah. Tiga kota besar di Aceh. Oke. Banda Aceh, Lok Sumawwe sama Langsa. 4 bahkan Sabang satu lagi. Sama satu lagi. Yang terakhir ya, kalau aku nggak ini, Salah ngomong gitu. Itu jangan klaim ke. perspektifnya melalui apa? Itu ada Media itu atau enggak, itu ada alat apa ya? Ada cara mengukurnya sendiri gitu. Baik dari kebijakan, dari kayak mana di grassroots-nya masyarakat itu gitu. Jadi bahkan kalau dalam kebijakan kita ada intoleran juga. dan juga di ini ya pasti ada wawancara tuh Tapi minoritasnya kan. Nah, pasti. Tapi kalau segi ibadah kan lancar-lancar aja. Kalau kita bilang ibadah emang lancar. Cuman kebijakan kebijakan ini loh, kebijakan pemerintah itu yang membuat tertahannya ibadah mereka. Contoh misalnya. Contoh yang pernah terjadi sekarang kita lihat kalau ada kebijakan-kebijakan yang misalnya kanun ini ada aku lupa juga, mungkin kalau aku nggak salah itu ada beberapa apa tuh ayat dalam kanun itu yang menyebutkan harus ada ketentuan sendiri untuk mendirikan rumah ibadah di Aceh. Konflik-konflik yang terjadi di Singkil misalkan 2015 itu kan paling ngeri ya. Konflik-konflik mungkin kita nggak merasakan ya, kita nggak merasakan konflik itu terjadi di pusat, di permukaan gitu. Cuman di bawah-bawah itu ada semacam itulah. Tapi aku nggak bisa ngeklaim di sini tuh. Mungkin aja ada kebijakan yang memang intoleran. Ya perlu kita cari tahu juga ya kebijakan apa itu. Makanya terjadilah konflik. Yang sampai ada pembunuhan itu ya di Singkil. Pembakaran gereja. Gereja. Pembakaran gereja di Ngeri ya sampai bakar-bakar itu. Jadi konflik itu kan tidak muncul semata-mata tanpa isu. Jadi kalau kita lihat dari narasi Ridho tadi, awal isunya itu adanya di kebijakan. kebijakan Yang pemerintah dan kayak mana pemerintah merespon konflik itu ketika konfliknya masih kecil gitu. Ketika udah besar, pemerintah rata-rata lepas tangan untuk mengatasi konflik itu. Kayak terjadi di Singkil juga, tapi aku nggak tahu juga sampai sekarang tuh Masih apakah terjadi masih terjadi atau enggak. Terakhir aku pergi 2020 itu masyarakat di sana tuh orang-orang gereja itu masih takut kalau kita hadir di gereja mereka gitu. Kita yang pergi sama di Aina tuh. Ya mana tahu. Nah, itu terakhir aku pergi ada kayak ketakutan gitu kalau kita datang ke gereja mereka. Itu yang ikut pergi sama dosen yang Ya, atau lagi film Parmalim. Oke. Berarti banyak lah selama perjalanan nih dapat pengetahuan baru ya. Bisa dari Alhamdulillah. segi-segi gitu. Tapi kalau dari segi dari segi pakaian kayak mana? Nah, kalau pakaian non itu mayoritas. sebenarnya kalau aku nggak salah itu non muslim itu nggak diwajibkan juga berjilbab, tapi harus berpakaian sopan gitu kan.
Berarti sopan yang dimaksud sopan tertutup atas Oke, bawah oke. gitu. Mungkin kalau masalah jilbab itu bisa dibicarakan kecuali masuk masjid. Tapi tertutup tuh misal Ya tertutup. berbentuk Mungkin kita nggak tahu cara mengukurnya tuh kayak mana moral tertutupnya moral itu gimana? kebijakan tuh kita nggak tahu gimana. gitu. Cuman ya tertutup gitu. Untuk non muslim. Cuman kalau muslim ini kita ya kita terus sekarang ya. kayak sekarang crop top ya. Nanya dulu. Kan, ya, maksudnya kan ada, karena maksudnya itu jadi realita juga. Jadi maksudnya sebenarnya perlu dikampanyekan nggak kayak hal-hal kayak gitu ya. Maksudnya cara-cara berpakaian. Karena beberapa di daerah pun kan orang tuh teraturnya dengan ya adat kampungnya. Kan. Misalnya terjadinya terjadi Nah, intinya menjadi budaya. Buka kampung ya kalau sama kita. Bersam kampung. Tapi Artinya- sekarang itu udah ada kikis. Ya maksudnya kan gini. Ada kikis. Pada intinya kita ini terserah ya mau kita kemana aja gitu. Oke. Misal kita ke suatu tempat kan harus lihat dulu berarti daerahnya itu Iya. gimana kan itu intinya kan. Di Maksudnya mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah yang perlu kita pahami kalau kita masuk ke tempat orang. Cuman menariknya itu kadang kalau kita pergi keluar orang-orang tanya tentang Aceh itu ya apakah Aceh itu se-strict itu, seketat itu untuk menjalankan syariat Islam ya. kalau Nggak boleh gitu kita juga. jawab. Boleh kita jawab ya. Nggak segitunya gitu kan. Cuman bagi non muslim ya harus Maksudnya apa nih? Pimplan gitu. enggak. Intinya gini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bukan Aceh. Tinggal kalau di segi busana pakaiannya tertentu. Ya. Tapi ada di daerah-daerah tertentu memang non muslim tuh kayak misalnya contoh kayak KKN. KKN tuh di daerah-daerah tertentu harus non muslim tuh harus pakai hijab juga. Ya, ada juga daerah kayak gitu. Oh ada juga. Tapi sebagian ada juga yang enggak. Tapi kan ya itulah ya. Tergantung inilah berarti wilayah. Tergantung wilayah. Jadi kayak kita cerita konfliknya tadi nih. Jadi kan kalau anak muda hari ini aku nggak tahu ya, maksudnya kan secara mungkin bisa kita lihat sekarang nih berbicara konflik ini, apakah hari ini banyak pemuda-pemuda yang masih mengetahui sejarah atau peduli terhadap sejarah konflik-konflik yang ada di Aceh? Ataupun paling kecilnya tuh masih dibicarakan nggak? Iya, Ya. masih dibicarakan ya kira-kira. Karena ya kayak kita oke lah masih terasa bahwasanya itu perlu kan kayak gitu. Apalagi kan banyak konflik-konflik terjadi itu karena ya alasannya ya pengkhianatan dan yang lain-lain lah, dengan ya konflik-konflik yang ada di kita nih lah nih. Tergantung sama elitnya juga. Karena itu biasa kalau konflik-konflik terjadi ya disetir sama elit-elit yang di atas, elit politik misalkan, Ya, oke, yang oke. bisa mempengaruhi masyarakat bawah gitu. Kalau konflik di Aceh itu kan kalau kita lihat dari sejarah-sejarah panjang itu ya wilayah ini sejak penjajahan memang sangat kuat dengan itu, misalkan penjajahan Belanda ataupun yang terakhir tuh konflik GAM misalkan. Itu kuatnya dengan ketahanan pangan Apa atau apa dia? Maksud hubungan konfliknya itu terjadi kenapa gitu misalkan. ketahanan yang kau sebut tadi, maksudnya bertahan karena konfliknya atau ada Ya memang mungkin secara apa ya, behavior masyarakat Aceh itu anjay behavior. Jadi kali apa nih? masyarakat Aceh itu gimana gitu apa ya, tentang konflik-konflik perangan misalkan udah terjadi sejak lama gitu. Jadi ada jiwa-jiwa memang jiwa-jiwa Masih membara. gitu kan. Mungkin darah masyarakat sekarang tuh ya udah terlalai dengan hal-hal lain gitu. Dan kita tidak memperjuangkan sesuatu yang penting gitu. Atau bahkan elit-elit kita tuh ya terbuai dengan kekayaan mereka gitu kan. Loh, Loh, Dalam memang. ya maksud aku gini Pak Di. Gimana ini? Kenapa maksudnya bagi aku konflik ini memang paling kurang masih harus dibicarakan lah oleh anak-anak muda sekarang karena dampaknya itu loh. Iya, Sampai kita dengar ada memang bahkan kan yang paling banyak jadi korban konflik itu kan dari kalangan masyarakat sipil kan. iya, Iya. korbannya betul. Masyarakat sipil. Cuma kan dampaknya itu yang perlu kita ketahui juga kan, maksudnya Iya, ya betul. ya memang dampak itu perlu dibicarakan ketika telah terjadi. Iya. Tapi kan jangan lupa juga harus diobrolin di awal kan.
sebab musabab terjadi konflik. Kenapa? Kita kan Ya, harus betul, tahu betul. juga. Iya betul tuh, karena sebagian kan orang kan belum nggak tahu nih, maksudnya terjadi konflik di Aceh. Contoh kita ambil yang nggak jauh-jauh kayak konflik antara apa namanya gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah. pemerintah Indonesia. Misal itu kan sebab akibatnya kan orang nggak, maksudnya nggak tahu banyak, palingan ya karena udah terjadi dulu, misal kayak disuruh main poli dengan mohon maaf dengan tanpa berpakaian gitu. Jadi orang ngelihatnya cuman di situ. Apakah misal nih, mungkin kalau kawan-kawan tahu nih, kita kan sharing-sharing nih, ada nggak sebab akibat asal muasalnya itu kenapa? Apakah karena sok paten aja gitu? Kan bisa jadi. Misalnya kita kawan-kawan di, Ya, di bisa. sana kira-kira kan gitu. Sok paten ya Cin. Iya. Jadi kalau konflik di Aceh itu kan kita lihat misalkan konflik GAM ini kenapa terjadi, mungkin kita bisa tarik dulu ke tahun berapa 50-an ketika DITI Aceh itu dipimpin sama Daud Bereh gitu. Oke. Nah, jadi memang konflik itu ada hubungan dengan mendirikan negara Islam waktu itu. Cuman secara waktu itu udah selesai masalah itu sejak, kalau saya nggak salah itu didirikannya MPU di Aceh gitu. Nah, di waktu GAM itu muncul, GAM itu tidak membawa ideologi yang sama dengan DITI Daud Bereh. Kayak mungkin jadi ada satu buku yang menarik tuh dari imajinasi Hasan Tiro dari Islam menuju etnonasionalis. Nah, kalau kita lihat apa sebenarnya yang menjadi sebab itu, ya pertama memang ekonomi gitu. Ketika waktu itu tidak ada apa namanya kesetaraan ataupun ekonomi kita tuh nggak seimbang dengan apa yang didapatkan oleh Indonesia waktu itu. Itulah Hasan Tiro dan yang lain itu sebagai untuk mendirikan GAM. Tapi kalau kita lihat ideologi GAM itu sendiri bukan ideologi Islam, Berarti etnonasionalis. Jadi etnonasionalis itu kita bilang semacam apa ya, satu ideologi yang lahir dari kesukuan kelompok. Misalkan nih orang Aceh itu punya sejarah yang panjang tentang wilayah mereka gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan Indonesia saat ini. Kenapa munculnya Hasan Tiro waktu itu mendirikan GAM? Bukan karena ideologi Islam, tapi nasionalis itu ada sejarah panjang. Kalau Aceh itu punya wilayah sendiri gitu, berbeda dengan Indonesia. Nah, jadi kenapa masyarakat Islam itu terjadi saat ini sebagai salah satu perundingan di tahun 2005 di MOU Helsinki gitu, sebagai satu alat untuk menahan konflik itu tidak bisa kita katakan dari tahun 2005. Sebelumnya sebelumnya 2001 ada upaya pemerintah Indonesia itu untuk menetralisir ataupun untuk mengurangi kekerasan yang terjadi oleh GAM baik pun oleh TNI waktu itu. Nah, jadi masuknya syariat Islam itu dan dikampanyekan, dibuatkan razia-razia polisi di beberapa daerah. Ya razia lah, maka di saat itulah Aceh itu mulai menerapkan kayak berpakaian yang kita bicarakan tadi ya. Kayak berpakaian muslim. Mungkin kita makanya sekarang itu bisa sampai sekarang itu bisa terlaksana karena ada upaya seperti itu. Dok, jadi kan kita bahas tentang itu kan. Gini. Kita bahas tentang itu kan. Kan tadi ada singgung MOU tentang konflik MOU itu apakah menjadi itu solusi untuk Gimana damai? konflik MOU? Kan tadi konflik. Jadi Setelah ada pemerintah konflik, ada mengambil perjanjian damai. Apakah perjanjian damai itu menjadi sebuah solusi untuk kesejahteraan masyarakat atau hanya sebatas untuk menghentikan konflik? Dan yang terjadi setelah MOU ini kesejahteraan masyarakat baik dari segi ekonomi dan sebagainya itu kan masih jadi polemik lah. Mungkin kita bisa buka sendiri di poin-poin MOU Helsinki itu ya, apa aja poin-poin penting di bagian itu. Mungkin itulah yang sudah kita lupakan oleh anak muda sekarang, kalau ada poin-poin penting yang harus dilaksanakan. Mungkin bukan anak muda, mungkin elit politik kita sendiri yang mungkin lupa tentang itu ya. Ada poin-poin misalkan janganlah kita bicarakan bendera dulu. Tapi ada poin yang penting, yaitu ekonomi kita gitu. Ekonomi kita yang belum selesai sampai sekarang gitu. Bahkan di Sumatera kita masih termiskin gitu. Nah, itu yang mungkin harus selesai. Oke, di dalam MOU itu ada poin yang mengatakan bahwa Aceh itu punya
hak untuk membawa bendera sendiri. Meskipun yang terjadi kemarin itu kan ada keributan tuh, bawa bendera ditangkap gitu kan. Cuma itu kan secara kalau kita bilang itu kan mengekspresikan gitu. Termasuk aku sampai dikira intel gitu. Istilah kayak gini intel. Nah, itu mungkin itu yang kita lupa gitu. Gimana memperbaiki ekonomi kita gitu kan. Jadi alih-alih kita cuman membawa bendera bulan bintang, bergaris hitam, berwarna merah itu, coba kita lihat ekonomi kita mungkin belum selesai juga sampai sekarang. Tentang pembagian itu ya, pembagian pendapatan daerah itu. Mungkin kita lupa di poin-poin MOU Helsinki dan cuma mementingkan UPA untuk mendirikan partai-partai itu ya kan. Itu aja yang masuk ya. Yang berjalan cuman partai-partai. Iya. Yang pembagian itu dilupakan lah. Di ini ya. Nah, dikesampingkan mungkin lah. Tapi ini menurut kawan-kawan tapi ini. Apakah MOU Helsinki itu masih original? Maksudnya yang disebar-sebar sekarang? Masih Masih tetap original berarti. cuman ya Nah, gimana cuman ini implementasinya mungkin belum kurang. Ada sampai dibuat ini kan Terjemahan. pocket ada pocket itu buku saku gitu. Nggak banyak juga poin-poinnya. Ada berapa poin lah. Jadi MOU itu cuma untuk menghentikan konflik. MOU itu kan perjanjian. Iya, dari perjanjian itu untuk menghentikan konflik, bukan menyelesaikan konflik. Solusi konflik. Solusi konflik. Itu Salah kita bilang satunya ada isinya solusi. tadi, syariat Islam tadi. Kan tujuan utamanya Enggak, kan kalau menghentikan. syariat Islam nggak ada poin di situ, cuman terjalankan dari Undang-Undang 99, kemudian 2001, kemudian dilanjutkan lagi 2006. Jadi kekuatan kanun kita itu perlahan kuat sejak konflik itu. Jadi ada upaya kayak seperti misalkan nih ada upaya sama, kalau aku nggak mau klaim ini, tapi ada salah satu buku misalkan Islam and Nation tuh di sama Aspinall itu disebutkan kalau konflik, cara meredamkan konflik masyarakat Aceh waktu itu ya mengambil hati masyarakat lewat ya upaya penerapan syariat Islam waktu di tahun 2001 itu. Nah, jadi ketika itu udah diambil, keinginan pemerintah Indonesia itu supaya kita dukungan terhadap itu terpecah. Jadi dukungan misalkan dari ulama, dari masyarakat Muslim itu sendiri gitu. Meskipun ya tetap terjadi sampai tsunami gitu kan. Nah, setelah tsunami itu upaya membuat kanun itu semakin kompleks, semakin kuat itu ya terjadi terus hingga 2014, 2006. Jadi ada kanun hinayat dan sebagainya gitu kan. Ini kalau untuk final UPA-nya lagi di Gendok juga ya. Ini kan lagi di Gendok UPA kan? Kurang tahu gitu. Revisi ya. Masih direvisi ya. Revisi. Perbaikan. Tapi dari tahun ke tahun Tapi revisi. kerennya di Iya, Aceh, anak-anak yang lahir pasca konflik itu masih melek juga tentang konflik. Contohnya di aksi kemarin kan, itu yang rata-rata Aksi Indosiar. muncul. Indosiar ada aksi juga. Nah, ya, di aksi kemarin terjadi di Banda Aceh itu kan rata-rata kan yang munculnya anak-anak yang kelahirannya di atas 2004. Mereka tidak mengalami bagaimana kondisi konflik, tetapi mereka menyampaikan isi-isi cerita-cerita ataupun Kisah-kisah. kisah-kisah kejadian konflik di aksi tersebut. Ada yang ada yang turun dari dia adalah ayahnya Ya, pernah mengalami orasinya itu masih berbau jadi Aceh gitu. jadi yang Berbau cerita-cerita pengalaman konflik dulu. ataupun histori memorinya tentang konflik itu juga tertanam ke anak muda ini. Tapi kan cuma berapa persen. Iya. Kan yang pergi aksi misal katakanlah satu kampus emang udah mewakili. Enggak juga. Enggak Karena kan banyak. enggak. Masalahnya kan di warkop tuh banyak yang main game gitu mas. Ya, Tapi nggak tahu juga ya, kadang lagi main game bahas lagi bahas di dalam game ya. diskusi ya. Mana tidak tahu ya. Itu nggak tahu. Kan bisa jadi dengan teknologi sekarang. Iya, awaknya kan orang ini kan enggak ini. Galarannya awalnya. Orang ini kan tidak merasakan konflik, tapi mereka bisa menyuarakan keluh kesah di masyarakat. Ada yang memang dia dari latar belakang orang tuanya itu korban konflik. Ya. Ada.
Tapi berarti gini ya, kembali lagi misal Jadi yang memang namanya perlu, pendidikan perdamaian itu mungkin tidak bisa hilang di Di Aceh sendiri. di Aceh sendiri. Jadi Karena apa- memang apa- membekas. kan kembali lagi ke tadi ya maksudnya. Makanya kenapa sih memang kita masih perlu untuk membahas ya aku bilangnya sejarah. Iya, iya. Sejarah itu ya pada intinya harapannya agar itu tidak terjadi lagi lah. Tapi sejarah itu akan terulang terus. Mungkin dengan skala yang tidak sebelumnya gitu, skala yang lebih kecil ataupun skala-skala yang lain. Mungkin terjadinya konflik-konflik di Aceh itu kan tidak terlepas juga dari sejarahnya itu sendiri gitu. Ada klaim-klaim sejarah begini, klaim sejarah begini gitu. Nah, jadi kita anak-anak muda itu sekarang mungkin ketika membaca sejarah-sejarah Aceh itu ada keinginan nih untuk memerdekakan Aceh kembali gitu kan. Cuman ya kita nggak bisa terlepas dari itu. Iya. Cuman cara kita tuh gimana untuk tidak hanya merdeka aja, tapi memperbaiki ekonomi kita misalkan. Ya, mungkin di situ. Mungkin kita ini orang-orang Berarti bawah. ini ya, berarti Aceh sekarang lagi nggak bagus ekonominya gitu. Iya. Gitu. Ya. Benar. Tapi mungkin aku nggak mungkin klaim ya, mungkin aja bisa gitu. Mungkin kayak kita lihat kemarin tuh di Sumatera itu Aceh Oh iya, masih iya, diberikan iya, iya. berapa gitu kan. Ya itu kan melalui fakta data juga. Iya. Data statistik. Jadi kita nggak bisa klaim sepihak juga untuk Aceh ini. Tapi kalau ini kan kita bisa mengelola sendiri kan? Aset. Aset Kita itu bisa- apa? Sumber daya kita gitu. Sumber daya kita bisa daya, mengelola sendiri kan? Yang diatur tuh ya. Kenapa harus merdeka gitu? Ataupun kenapa harus berpisah? Oke. Nah, itu Sedangkan gimana tuh? yang membuat maksudnya kesejahteraan itu tidak bagus juga kan berpengaruh dari dalamnya orang-orang di pejabat kita kan. Karena macam Kan kompleks itu. Memang agak kompleks. Ya, maksudnya dengan kata-kata merdeka itu sebenarnya yang diinginkan merdeka yang macam mana? Itu yang maksud merdeka Pak Anies secara ekonomi atau ya, merdeka secara ekonomi wilayah juga. aja gitu kan. Nah, Sekarang nama model urung lagi di gimana tuh? merdeka bagi di bedah bunga kopi apa gelar kok sebab merdeka. Merdeka. Asesa. Merdeka. Sekecil-kecil kemerdekaan itu kan. Sekecil-kecilnya. Jadi KBRI kan. Tapi dia bro. Saya bunga nak kopi sekan, orkok sih pak kawi. Jadi beda kan. Kalau merdeka yang ingin dimaksud untuk masyarakat Aceh kan bukan itu. Iya. Ada yang lebih apa namanya? Kefokusannya mungkin ya. Ya nyampu ya. Kok naik iklan nih oh. Amin Pak Dik. Amin. Bismillah. Bismillah. Enak sekali. Jadi pertanyaannya apakah masih perlu kita merdeka? Siapa yang mau jawab? Aduh. Dibang. Gimana ya? Dibang. Oh ya. Aku Berat pertanyaannya ini ya. Napas Mungkin aja cari beda orang beda cara menafsirkan gimana kemerdekaan itu Iya. ya. Tapi nggak bisa juga bilang kayak mana maksudku kan, mungkin nanti ada salah paham gitu kan, misinterpretasi gitu. Mungkin punya perspektif masing-masing lah. Jadi Ini ya. yang biar aman dulu kita merdeka dulu lah secara ekonomi kita dulu kan, daripada memikirkan hal-hal lain itu. Kalau kita dapat Iya. secara ekonomi, ya kenapa? Kita punya ide politik kok dari mantan-mantan GAM itu kan. Ya, betul. Semoga harapan kita kan mereka harapan kita. Iya. para yang di Senayan, yang di apa kan tadi DPR? Untuk DPR. DPR lah. Wali. Oh, Wali Daniel. Oh, nang, bro. Apakah gede sih kabar? Balik tuh, saya boleh hawali. Maksudnya wakil rakyat. Oh. Kan perwakilan dari rakyat. Para perwakilan dari rakyat kita ada di Senayan, ada di DPRK, kemudian ditambah lagi dengan gubernur. Ya. Jadi harapan kita tuh orang tuh bisa menyelesaikan hal-hal yang Persoalan-persoalan di yang ada masyarakat di kita Aceh lah. kan gitu. Jadi ilang anak Tepuk dapat salah alam tuh untuk dapat salah pusat kira Realita masyarakat bawahnya punah nih membahas tentang merdeka, sedangkan elitnya hanya pikir tentang merdeka. Ini kepu udah bahas merdeka ya.
Kayak burung-burung awal yang menyuarakan merdeka yang penting hanali suarakan. Tapi itu Kayaknya perlu disosialisasikan ya ke anak-anak muda tentang fungsi-fungsi lembaga-lembaga. karena kalau ada tuh satu orang pernah aku bawa tuh dari luar, kenapa di Aceh ini terlalu banyak ini lembaga-lembaga, instansi-instansi Itu yang orang Bandung tuh ya. iya terlalu banyak menurut dia, kayak MAA misalkan tuh, Majelis Adat Aceh tuh. Mungkin fungsinya nggak tahu gitu kan, Berfungsi nggak? tapi kita nggak bisa kritik gitu, kita cuma bertanya ada fungsi nggak gitu kan. Ya, Apakah cuma makan gaji aja? Bonus. nah, kita nggak tahu, ya kan? Kemungkinan bisa jadi. Iya, mau mau bekerja. Itu pertanyaan. Kan hum jawab apa kan. Tadi betul. Kan pertanyaannya Itu apa? gua kira Kalau pertanyaan nggak apa? Ya, mana Yang tahu baik dari salah satu, statement. mana tahu dari salah satu kita bisa jawab ya. Bisa, ada penambahan ilmu. Berarti yang Berarti ada payah baca loh. ada ini loh. Tadi ngomong konflik nih, ya kan? Tapi ada beberapa pihak yang mungkin bahwa gak Cina konflik awal. Yang bagus juga ada konflik dulu. Kenapa gitu? Kok bisa? Kan kita nggak hancur katanya. Istilahnya kemudian Oke, ngerti maksudnya. Oh, kan kita terjaga kayak loser misalkan. secara besar terjaga, misalnya ada konflik terjaga. Terus syariat Islam kita terjalankan dan lain sebagainya kan. Walaupun tujuan awalnya bukan itu. Ya, ada hal yang lain kayak kita bicarakan tadi ya. Ya kan Tuhan kan biasanya kalau bicara sesuatu yang telah terjadi itu pasti ya setiap sesuatu yang terjadi itu pasti ada Ada Sesuatu yang terjadi, oke. ada hikmah. Ada hikmah di baliknya. Apapun itu. Ya, betul. Nah gitu. Kan buktinya kan kalau di Sumatera hutan kita masih bagus kan, maksudnya Masih bagus. ada Masih sekitar indah. 3,2 juta masih asri gitu. Datanya real nggak? Real lah, ini orangnya kok. Enggak. Menurut bahan bacaannya. Ya, menurut bacanya. Nah, kalau di hutan pun kan ada juga sebenarnya itu konflik antara hewan dan manusia. Wih, mana-mana konflik kok. Ya kan? Karena kan sempat jadi apa? Seksi kalau bahas konflik ya. Sesilin. Seksi ngebahas konflik ya. Tapi perlu sebenarnya. Bisa jadi apa? Jadi kesadaran bagi masyarakat kita di Aceh ini supaya bisa menjaga antara idealisme tentang keacehan dan terkait apa namanya sumber daya alam yang kita miliki. Karena kalau nggak kita jaga, diambil sama orang, kita marah. Kita jaga, nggak kita kelola, dibilang ya itulah. Gimana tuh? Ada aja maksudnya jadi apa jawaban dari hal-hal kayak gitu ya. Tapi walaupun pas konflik itu memang deforestasi aja itu nggak terlalu tinggi ya. Masalah waktu konflik Konflik itu langsung terjadi konflik memang nggak terlalu tinggi, tapi ada beberapa lokasi itu memang tetap ada orang yang keluarin kayu dari hutan. Tapi kerjasama sama pihak-pihak. Apa tadi? Ada lah gitu, mesti Ada, cita-cita dari pengalaman kan pergi ke daerah pelosok yang memang itu basis. Itu memang ada tuh. Jadi kalau dibilang nggak ada sama sekali nggak juga. Enggak juga. Bahkan Tetap sekarang ada. makin lebih parah kan. Ya. Iya mungkin. Tapi ya dari berita-berita pun yang kita lihat ini kan penyiaran di berita-berita. Jadi kayak ya hutan digunduli, habis itu hewan-hewan kayak kemarin tuh entah sebelum puasa beritanya tuh yang gading gajah diambil, habis itu hilang kepala gajah. Kan sempat ada juga tuh di berita-berita kayak Di gitu. daerah mana? Sumatera. Cuman titiknya kita nggak tahu di mana ya. Titiknya kita nggak tahu di mana emang. Ya kalau di hutan konflik paling satwa liar dengan manusia sekarang. Ya, Konflik antara dulu di hutan perusahaan dengan masyarakat. dulu di hutan pernah ada konflik juga manusia gitu kan. Ada juga sih. Di hutan ya. Gerilya kan.
Ngeri. Sangat menakjubkan. Tapi yang aku sorot sekarang kan tuh nggak, Apa tuh? yang misal kalau masalah konflik satwa liar tuh, memang sangat dilematis kalau bicarain satwa liar. Satu sisi kita memang toh itu udah di kawasan satwa liarnya, misal kayak gajah ya, kita ngomongin gajah yang memang dia punya rutenya dari tahun ke tahun, Oke. dia punya jalur yang sama kan. Iya. Cuman karena ada yang pertumbuhan penduduk, populasi penduduk, jadi semakin terkikis, dan juga faktor kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi, Iya, betul. ya kan? Terus kalau misal pada satu sisinya lagi, kalau si manusia ini, orang tuh kadang nggak ada sumber lain gitu untuk kebutuhan mereka, dari subsistensinya lah, kebutuhan subsistensi. Jadi dilemanya kita bela yang mana nih? Bela satwa liarnya atau bela manusianya? Iya. Sedangkan hewan punya haknya sendiri, manusia juga dengan hak asasinya sendiri gitu ya. Ya juga kan? Iya kan? Jadi ya betul Dilema jadinya. Ini kita Tapi pada satu sisi kan kita tetap harus memikirkan solusi itu, ya betul. atau kok kita ya. Tapi sebenarnya pemerintah harus terima kasih nih sama kita. Kita udah memikir. Ya. Capek lo mikir. Capek lah, gimana nggak capek? Ya itu maksudnya apa ya? Ya. Itulah dilemanya tadi. Konflik itu. Ya, di konflik macam-macam itu kita dilema tuh. Antara hewan dia punya hak, manusia juga punya hak. Kita bela manusia, ada nanti orang yang nyorotin masyarakat di situ nggak peduli dengan hewan. Ya. Jadi ya memang dilema. Kita misal belain satwa liar, kata orang gaduh kepikir ke perut mereka, perut oke enak pikir. Ya. Jadi Itu terjadi di mana tuh kan? Padahal kan binatangnya ke makhluk deh, betul. Makhluk hidup. Tapi yang perlu Tapi memang iya nih. Kalau kita lihat manusia ini memang perusak di muka bumi ini kan. Iya, itu kan berdasarkan Al-Quran kan. Jadi lahir adanya manusia itu merusak di muka bumi. surat Ar-Rum ya. Warum kalau bakar. Segala Ar-Rum ada juga tuh. Ya, Segala tapi- kerusakan yang terjadi di muka bumi itu diakibatkan oleh Enggak. Tangan manusia. itu Ar-Rum loh. Cek. Lupa, jangan. Tadarus kita malam ini. Karena kayak gitu lah, maksudnya di dalam Al-Quran memang ada Iya. disebutkan. Oh enggak, Ar-Rum tuh sebagai manusia sebagai khalifah. Enggak, khalifah itu di Al-Baqarah. Kalau Bakara Ayat 30. itu sekitar ayat 40-an. Ar-Rum 40-an gitu. Kiri sebelah atas. Tadi deh ya. Betul itu. Betul, aku enggak bohong tuh. Coba cek sendiri nanti. Ya boleh cek lah kawan-kawan juga boleh cek. Kalaupun salah bisa dibenari. Ngantar dapat cewek ya. Yang berita panggilanku kan. Oh ini aja bape, buat aja aku. Ya, boleh. Salah. Udah di hadis sih tidak jangan kan ya. Halo, mana tadi ya? Sampai dilemanya konflik antara Ya, Manusia maksudnya dan walaupun dilema kan perlu ada solusi sebenarnya. kita sebagai khalifah Iya. di muka bumi, bagaimana keteradilan itu tak harus ada. Iya. Bagaimana apa keadilan bagi satwa liar, karena kan penting juga. Ya, Tuhan udah menciptakan semesta alam dengan fungsi dan tugasnya masing-masing Iya. di alam kan. Kan gimana apa keterkaitan si gajah dengan alam? Kan harus udah kan udah katam itu dibahasnya. Cuman mungkin orang karena sifat kan Tuhan menganggap dirinya itu paling berkuasa di muka bumi, sehingga terlupakan yang Ya. gimana itu deh? Home nah. Berarti berat nih. nah inilah karena dilema Berat. tadi ya. Jadi kita mau kita bilang kita punya solusi, takutnya nah ketimbul lagi ketakutan nih. Takutnya terjadi Nanti don't worry. ya Ngoliin tuh. Oh yeah. nala baktinya. Tapi sebenarnya belum habis. Kalau misal Kalau mau bicara konflik, sekarang pun masih ada konflik nih, perang.
di Iran kan. Jangan ada juga lagi. Tapi itu nggak perlu kita bahas lah. Itu kita tunggu informasinya. Iya. Kalau kita bahas itu siapa kita sebenarnya? Ya. Bisa aja kita bahas kok, cuman ya, pada waktu ya. Memang sibuk-sibuk nih kan nih. Aduh. Lanjut. Begitulah ceritanya. Menjadi Karena- membahas lebih lanjut mungkin di Sudah. Kayaknya season yang lain lah. Karena pun kita belum terjawab di pembicaraan kita nih terhadap antara makhluk hidup nih tadi, satwa liar dan manusianya. Ya seharusnya kita ngapain ngasih solusi? Orang ada pemerintah kok. Ya dia pikirin lah. Kan kayak gitu. Cuman ya mana tahu kawan-kawan yang nonton ada komen di bawah. solusi, komen aja nanti biar kita teruskan obrolan ini biar lebih meluas, jadi intelektualitas anak-anak Aceh itu lebih berkembang gitu mungkin ya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk siapa gitu? Ada Untuk mungkin pesan untuk calon ibu siapa? dari anak-anakku. Ya maksudku karena asik tuh politik, katanya dia lagi bahas politik apa ya, konflik yang terjadi, kesamaan konflik yang terjadi di Aceh dengan di Filipina. Itu gimana? Panjang dari mana? Intinya yang dibahas apa? Yang dibahas itu ini apa namanya, persoalan syariat Islam ya. Dia membahas tentang keberlanjutan konflik dan penghentian konfliknya bagaimana dengan hubungan dengan syariat Islam di Aceh dan di Bangsa Moro gitu kan. Apa bangsa Moro? Bangsa Moro itu wilayah Mindanao dan di Filipina. Jadi itu kerajaan gitu ya. ya aku cuman pengen membuktikan aja gitu apakah benar konflik di cara salah satu untuk menghentikan lahirnya kelompok-kelompok Islamis yang mungkin ada beberapa studi yang menyebutkan kalau kelompok-kelompok yang berideologi terhadap agama itu cenderung bertahan lama gitu dan melahirkan apa namanya itu proksi apa sebutannya, faksi baru gitu. Di misalkan kayak kita GAM ada misalkan nanti mungkin nggak, tapi itu nggak terjadi di Aceh. Kalau misalkan di Aceh itu terjadi tidak terlahirnya syariat Islam secara implementasi kayak sekarang itu, bisa nggak nih kemungkinan adanya munculnya kelompok-kelompok ideologi Islam gitu terjadi di Bangsa Moro gitu kan. Aku cuma membandingkan apakah syariat Islam itu kuat untuk menghentikan terjadinya kekerasan konflik. Oke. Bisa jadi mungkin. Cuman ya belum selesai lah, itu masih hipotesis sementara aja ya. Tapi menarik tuh, maksudnya terkait persoalan itu kan apa nih anggota MBG